فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada perkataan muallif rahimahullah. An-naw'u tsalits min anwa'i syirki, syirkun khafi. Jenis yang ketiga dari jenis-jenis syirik yaitu syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Telah kita lewati di awal bab ini bahwasanya pembagian syirik menjadi tiga yang benar. Sebenarnya cuma berapa jenis syirik itu, Hamzah? Dua saja, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Terus bagaimana dengan syirik khafi? Baik, syirik khafi ini dilihat dari sisi tersembunyi atau tidaknya kesyirikan tersebut, maka terkadang ada jenis syirik khafi yang masuk kategori akbar dan ada syirik khafi yang masuk kategori syirik asghar. Sehingga tidak keluar dari dua jenis yang awal tadi, syirik akbar dan syirik asghar. Cuman kita katakan mereka-mereka yang menyebutkan tiga jenis syirik dengan mengkhususkan syirik khafi, kenapa? Karena tersembunyinya syirik ini dan banyak yang tidak menyadarinya, sehingga dikhususkan dengan penyebutan. Qala wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namlati sauda ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Wa kafaratuhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadz dzanbi alladzi la a'lamu. Dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik pada umat ini lebih tersembunyi daripada gerakan langkah seekor semut yang hitam di atas batu yang berwarna hitam di kegelapan malam yang kelam. Antum bayangkan bagaimana seekor semut warnanya hitam kecil berjalan di atas batu hitam. Ini saja di siang hari terkadang tidak kelihatan semut hitam di atas batu hitam. Di siang hari saja tidak kelihatan, apalagi fi dzulmatil lail, pada kegelapan malam. Ini ungkapan yang diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betul-betul tersembunyinya syirik. Kemudian diistilahkan dengan syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena sulitnya untuk dilihat, sebab berkaitan dengan niatan-niatan, berkaitan dengan apa yang tersembunyi di hati. Dan kafarah untuk menebus sebagai permohonan ampunan atas perbuatan tersebut yang terkadang muncul di hati berupa riya, berupa niatan-niatan yang tidak ikhlas, dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun dalam keadaan aku mengetahui.
jangan sampai terjatuh dalam penyekutuan Allah Subhanahu wa taala padahal dia tahu. Kemudian yang kedua, wa astaghfiruka minadz-dzanbi la a'lam, dan aku meminta ampunan kepadamu dari dosa yang aku tidak mengetahuinya. Qala syarih hafizahullah ta'ala, man qasama syirka ila qismain akbar wa asghar nadhara ila haqiqati syirki wa ahkamihi min haitsu khurujihi minal islami wa adami khurujihi. Para ulama yang membagi syirik menjadi dua jenis, yaitu syirik akbar dan syirik asghar, maka dia melihat kepada hakikat syirik tersebut dan hukumnya dari sisi keluarnya pelaku dari Islam atau tidak keluarnya. Karena kalau akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan asghar tidak. Maka dibedakan dengan ungkapan syirik akbar dan syirik asghar. Walaupun kedua syirik ini tetap menempati peringkat lebih parah daripada dosa besar. Jadi jangan dikira walaupun namanya syirik asghar berarti bisa disepelekan, tidak. Kenapa? Karena syirik asghar tetap lebih berbahaya daripada apa tadi? Daripada apa? Fatih? Daripada syirik asghar tetap lebih berbahaya dari apa? Dari dosa besar. Walladzi qasama syirka ila thalathati anwa' al-akbar wal asghar wal khafi fa innahu lam yukhalifil qaula sabiq. Dan para ulama yang membagi syirik menjadi tiga jenis, ada akbar, ada asghar, ada khafi, maka sesungguhnya dia tidak menyelisihi pendapat yang awal. Karena intinya kalau ingin membagi syirik dari hakikat syirik dan hukumnya ya dua, akbar dan asghar. Cuman yang membagi menjadi tiga pun kita bisa mensinkronkannya. Kenapa? Li'annahu innama arada izhara ahammiyati syirkil khafi. Karena dikhususkannya syirik khafi sebagai jenis ketiga untuk apa? Untuk menampakkan pentingnya mengetahui syirik khafi ini. Ya. Maka dikatakan di sini li'annahu innama arada izhara ahammiyati syirkil khafi. Yang membagi menjadi tiga karena apa? Hanya ingin untuk apa? Untuk menampakkan, menjelaskan pentingnya perkara syirik khafi, jangan sampai disepelekan. Jangan sampai seseorang tidak mengecek hal tersebut pada dirinya sehingga lalai dan terjatuh di dalamnya dalam keadaan tidak sadar. Wa illa fasyirkul khafi dakhilun tahtan naw'aini sabiqain. Jika tidak demikian, maka setelah kita ketahui bersama syirik khafi itu masuk pada dua jenis yang telah lewat. Ada syirik khafi yang masuk syirik akbar, ada syirik khafi yang masuk syirik asghar. Fa inna syirkal khafiyya ba'dahu min asyirkil ba'dahu min asyirkil akbar al-mukhrij min al-millah wa ba'dahu min asyirkil asghar alladhi huwa akbar min al-ma'asi ay al-kabair walakinnaha la tukhriju min al-millah. Ya, sebab syirik khafi itu sebagiannya masuk kategori syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini, dan sebagian yang lain masuk kategori syirik asghar yang dia itu lebih besar dosanya dibandingkan kemaksiatan dari jenis dosa-dosa besar selain syirik.
Cuman kata beliau walakinnaha la tukhriju minal millah, akan tapi syirik asghar ini yang khafi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa innama arada man abrazaha kanaw'in thalithin bayana khafaiha ala katsirin minan nasi wa kathrati wuqu'iha. Hanyalah orang yang memunculkan syirik khafi ini sebagai jenis ketiga untuk apa? Ini harus dipahami ketika ditanya kenapa ulama sebagiannya memunculkan jenis ketiga dengan istilah syirik khafi. Ya, dimunculkan sebagai jenis ketiga untuk menjelaskan tersembunyinya syirik itu pada kebanyakan manusia dan banyaknya terjadi syirik tersebut tanpa disadari oleh mereka. Ini alasan kenapa syirik khafi dikhususkan sebagai jenis ketiga. Padahal ya hukumnya kalau dari sisi hukum dia masuk syirik akbar sebagiannya, yang lainnya sebagian lagi masuk syirik asghar. Amal ladzi qasamahu wa hasaba anwa'i tauhid tsalatsa walladzi qasamahu ila naw'i syirki fil rububiyyati wa syirki fil uluhiyyati falaysa bainahuma illa ijmalun wa tafsil. Adapun ulama yang membagi syirik ikhwan sesuai dengan apa? Jenis tauhid yang tiga. Dan yang membagi menjadi apa? Jenis menjadi dua syirik, ya, dua jenis syirik pada rububiyah. Dan yang membagi apa? Syirik menjadi dua jenis, yaitu syirik pada rububiyah dan syirik pada uluhiyah. Maka tidak ada di antara keduanya kecuali ijmal wa tafsil. Sebagiannya secara global, sebagiannya memerinci. Fahadhihi al-aqwalu sahihatun wa syamilah. Sehingga perkataan-perkataan ini atau pendapat-pendapat ini dalam pembagian jenis-jenis syirik sebenarnya bisa disinkronkan dan semuanya sahih dan mencakup. Baik. Wa taqsim alladhi yajma'u baina hadhihi taqsimat huwa an yuqal asyirku ala naw'ain akbar wa asghar. Dan pembagian yang mencakup semua pembagian-pembagian ini untuk dikatakan bahwasanya syirik dari sisi hakikat dan hukumnya terbagi jadi dua, akbar dan asghar. Baik. Amal akbar fahuwa an yattakhidha syarikan aw niddan ma'allahi ta'ala fi dzatihi aw fi asma'ihi wa sifatihi. Aw an ya'dila billahi ta'ala makhluqatihi fi ba'dhi ma yastahiquhu wahdah. Adapun akbar maka bentuknya yaitu menjadikan sekutu atau tandingan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya atau pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Atau menjadikan tandingan bagi Allah, penyamaan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagian makhluk-makhluknya pada sebagian perkara yang itu merupakan hak Allah semata, pada rububiyahnya. Menjadikan bagi Allah sesuatu yang sama dari sisi hak, padahal itu hak khusus untuk Allah. Ini juga menyekutukan Allah. Au yuqal huwa an yaj'ala al-insanu lillahi niddan fi rububiyyatihi aw uluhiyyatihi aw asma'ihi wa sifatihi. Atau juga bisa dikatakan bahwasanya syirik akbar ini yaitu seorang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam rububiyah atau uluhiyah atau asma dan sifatnya. Tapi sebagaimana kita lewati di awal pengertian syirik secara umum yaitu taswiyatu ghairillahi billah bima huwa min khasaisillah.
penyamaan Allah, penyamaan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Dan ini kekhususan Allah mencakup rububiyah, sehingga ada syirik akbar pada rububiyah. Kemudian kekhususan Allah pada uluhiyahnya, maka ada syirik akbar pada uluhiyah. Kekhususan Allah pada asma wa sifat, maka juga ada syirik akbar pada asma wa sifat. Nah, sekarang datangkan contoh syirik akbar pada rububiyah Allah. Contohnya apa ini? Syirik akbar pada rububiyah. Apa contohnya? Zikri. Kekhususan Allah pada rububiyah meliputi apa? Rububiyah itu kekhususan terkait apa? Penciptaan, pengaturan. Yang ketiga, penguasaan. Berarti kalau syirik akbar pada rububiyah contohnya gimana? Meyakini berhala yang mengatur alam misalnya, boleh. Ini syirik akbar dalam rububiyah. Tayyib, meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini ada apa? Pengatur, dewa pengatur angin misalnya pada orang-orang Buddha, Hindu, pencipta. Ada apa kalau Konghucu itu yang hitam sama putih itu? Nah, Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Tayyib, pengatur kejelekan dan mengatur kebaikan dan seterusnya. Ini syirik akbar dalam rububiyah. Intinya meyakini selain Allah bisa mencipta atau mengatur. Meyakini berhala bisa memberikan rezeki. Ini syirik akbar pada apa? Pada apa, Akmal? Pada rububiyah. Kemudian syirik akbar pada uluhiyah. Contohnya apa? Syirik akbar pada uluhiyah. Contohnya apa, Jabir? Nah, ini paling mudah. Syirik akbar pada uluhiyah paling banyak terjadi ya. Menyembah selain Allah, berdoa minta kepada selain Allah, takut melebihi takutnya kepada Allah, mahabbah, syirik mahabbah juga ini masuk syirik uluhiyah. Nah, au asma'ihi au wasifati, atau syirik akbar pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Contohnya apa, Abdurrahman? Nama orang taib itu bisa cuman sekedar lafaz ya. Bisa sekedar lafaz tok kalau tidak ada keyakinan. Kalau meyakini dia pencipta maka syirik rububiyah. Taib seperti apa? Syirik akbar pada asma wa sifat, yaitu apa? Yang diyakini oleh kaum musyabbihah. Musyabbihah menyamakan sifat-sifat makhluk seperti sifat Allah. Tapi biasanya untuk syirik akbar pada asma wa sifat mesti berkaitan dengan rububiyah juga. Keyakinan adanya abdal, kan menyerahkan sifat-sifat khusus bagi Allah untuk makhluk. Nah, yang bisa mengatur, yang bisa memenuhi doa-doa orang yang meminta. Sehingga untuk syirik akbar pada asma wa sifat kaitannya ya dengan syirik rububiyah maupun uluhiyah juga. Makanya sebagian cuman membagi apa? Pada dua jenis tadi, syirik pada rububiyah dan syirik pada uluhiyah. Makanya tidak ada pertentangan dalam hal ini. Demikian pula syirik asghar. Kalau kita perhatikan syirik asghar ada yang mengarah kepada rububiyah, bahkan ini banyak. Syirik asghar yang mengarah kepada rububiyah. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ini banyak.
Bahkan kebanyakan syirik asghar ke arah ini. Kenapa? Karena kalau syirik pada uluhiyah tidak ada kecuali apa? Syirik akbar. Syirik pada uluhiyah tidak ada kecuali pada syirik akbar. Baik. Karena penyerahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun syirik asghar ini kebanyakannya pada rububiyah, yaitu ittikhadhu ma laisa bisababin sababa, meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Orang pakai kalung bertuliskan raja tertentu, meyakini itu bisa jadi sebab kebal dari senjata tajam. Ini syirik asghar pada rububiyah. Bisa naik pada syirik akbar kapan itu? Seorang pakai kalung seperti ini bisa terjatuh dalam syirik akbar kapan? Mujahid. Kalau meyakini kalung itu yang mampu memberikan kemandaratan atau kemanfaatan secara sendirinya. Baik. Qala wal haditsu al-madhkur sahahu al-Albani fi tahqiqihi li kitab al-iman li Ibnu Taimiyah wa dha'afahu ba'du ahli al-ilmi. Dan hadis yang disebutkan di depan, nah, Syalbani telah mensahihkannya dalam tahqiq beliau untuk Kitabul Iman karya Ibnu Taimiyah, dan sebagiannya mendhaifkan, yaitu sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Baik. Kita selesai dari pembagian syirik secara ringkas. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.